Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembukaan penuh Selat Hormuz dan militer Amerika langsung bergerak untuk menyerbu selat tersebut dengan kapal-kapal menembus blokade Iran. Di tengah negosiasi di Pakistan antara delegasi Iran dan Amerika Serikat, kapal-kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat secara tak terduga melakukan terobosan di Selat Hormuz. Dilaporkan bahwa beberapa kapal Amerika hari ini melintasi Selat Hormuz bolak-balik tanpa koordinasi apapun dengan Iran. Namun Iran meyakinkan bahwa Amerika langsung meninggalkan selat setelah peringatan pertama tentang serangan. Namun kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Pada saat yang sama, pihak berwenang di Iran mengakui bahwa mereka secara fisik tidak akan mampu membuka kembali Selat Hormuz untuk pelayaran yang lebih intensif, karena mereka tidak mampu mendeteksi semua ranjau yang mungkin telah dipasang di jalur perairan tersebut. Iran mengakui bahwa mereka telah menebar ranjau Haikin, namun sekarang tidak memiliki kemampuan teknis untuk membersihkan ranjau-ranjau tersebut. Namun, ada sebuah tipu muslihat yang sangat penting yang dilakukan oleh Teheran, dan kita akan membahasnya bersama dalam episode ini. Dan di saat yang sama, Donald Trump menyatakan bahwa pihak Amerika sudah mulai melakukan pembersihan ranjau di selat tersebut, meskipun negosiasi masih berada di ujung tanduk. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Jadi, pada hari Sabtu, beberapa kapal Angkatan Laut Amerika Serikat secara terbuka melintasi Selat Hormuz yang diblokir oleh Iran. Dilaporkan bahwa langkah ini tidak dikoordinasikan dengan Teheran. Dan ini adalah pertama kalinya kapal perang Amerika melintasi selat tersebut sejak awal perang. Seperti yang dinyatakan di Washington, operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan kapal-kapal komersial dalam kemampuan mereka melintasi selat tersebut. Katanya, jika kapal perang untuk pertama kalinya sejak perang tidak takut memasuki perairan ini, maka yang lain juga seharusnya tidak perlu takut. Tapi itu tidak benar dan merupakan jebakan. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Di Pentagon dijelaskan bahwa kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat melintasi selat dari timur ke barat, mencapai Teluk Persia, lalu kembali melalui selat ke Laut Arab. Pemerintah Iran mengonfirmasi lewatnya kapal-kapal Amerika, tetapi menyebutnya sebagai pelanggaran rezim gencatan senjata dan mengancam akan menyerang kapal-kapal tersebut. Nah, konon setelah peringatan dari Korps Pengawal Revolusi Islam, orang-orang Amerika meninggalkan selat itu. Dan saya bisa menduga bahwa dengan cara ini, Trump juga mencoba menunjukkan bahwa negosiasinya berhasil. Karena pembukaan selat adalah salah satu syarat untuk gencatan senjata. Tetapi pada kenyataannya, selat itu tidak pernah benar-benar dibuka selama beberapa hari setelah pengumuman gencatan senjata. Sangat sedikit kapal yang melintasi selat ini. Dan pada Sabtu pagi, muncul laporan bahwa setidaknya 3 supertanker pengangkut minyak telah melintasi selat tersebut. Ini adalah tanda awal adanya pergerakan, meskipun jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan tingkat pelayaran normal. Sebelumnya, pejabat Amerika Serikat mengakui bahwa kapal-kapal tidak melewati wilayah ini karena mereka diintimidasi oleh orang-orang Iran. Nah, disinilah yang paling menarik. Hari ini Trump dengan sinis menyatakan bahwa Iran hanya mengancam tanker dan kapal, bahwa mereka bisa saja terkena ranjau di selat. Namun menurut Trump, itu hanyalah menakut-nakuti saja. Katanya memang tidak ada ranjau di sana, dan kalaupun ada, tidak terlalu berbahaya. Namun di sini juga ada masalah bahwa Iran secara fisik tidak bisa membuka Selat Hormuz untuk pelayaran yang lebih intensif karena mereka tidak mampu mendeteksi semua ranjau yang mungkin telah dipasang di jalur perairan itu. Teheran juga tidak memiliki kemampuan teknis untuk menjinakkan ranjau-ranjau tersebut. Artinya, Iran telah menyebarkan ranjau-ranjau apung ini di seluruh selat, tetapi mereka sendiri tidak tahu di mana posisi ranjau-ranjau itu sekarang. Setidaknya itulah yang ditulis oleh New York Times. Disebutkan bahwa keadaan ini menjadi salah satu alasan mengapa Iran tidak dapat segera memenuhi tuntutan pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump untuk memulihkan lalu lintas intensif melalui selat tersebut. Hal ini juga dianggap sebagai faktor tambahan yang memperumit situasi di tengah negosiasi antara delegasi Iran dan pihak Amerika yang dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance. Bulan lalu, pihak Iran, perlu saya catat, menggunakan kapal kecil untuk memasang ranjau di selat tersebut,
bersamaan dengan risiko serangan drone dan rudal. Hal ini secara drastis mengurangi lalu lintas kapal tanker minyak dan kapal lainnya. Akibatnya, harga energi naik dan Iran mendapatkan salah satu alat pengaruh utama dalam perang ini. Dan disinilah bagian paling licik dari strategi Iran itu. Dan jangan berpikir bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, bahwa mereka hanya menebar ranjau secara acak di seluruh selat dan sebagainya. Mereka sangat paham apa yang mereka lakukan. Masalahnya adalah Iran yang secara resmi mengumumkannya hari ini hanya meninggalkan satu jalur terbuka di selat di mana kapal-kapal diizinkan lewat asalkan membayar biaya. Dan jalur itu siapa sangka melewati dekat pantai Iran, sementara seluruh perairan lainnya dipasangi ranjau. Korps Penawal Revolusi Islam juga memperingatkan tentang kemungkinan bahaya ranjau laut bagi kapal-kapal. Tetapi mereka berjanji akan menjamin bahwa di koridor itu tidak akan ada ranjau seperti itu. Mereka pasti akan mengawasi hal itu, berpatroli, mencari, dan sebagainya. Di koridor yang sudah ditentukan dengan jelas, di mana kapal harus membayar sejumlah uang untuk melintas. Akhirnya, media Iran bahkan mulai menerbitkan peta dengan jalur aman yang sudah ditandai, di mana orang harus membayar kepada pihak Iran untuk bisa lewat. Dan pihak Iran mengatakan bahwa di koridor ini pasti tidak akan ada ranjau. Artinya orang-orang Iran benar-benar paham apa yang mereka lakukan. Pejabat Amerika sudah mengakui bahwa Iran telah mengecoh mereka, karena jalur-jalur seperti itu sebagian besar terbatas akibat penanaman ranjau yang kacau oleh Iran di selat tersebut. Mereka mencatat bahwa tidak diketahui apakah lokasi pasti pemasangan setiap ranjau telah dicatat. Mereka juga mengatakan bahwa bahkan dalam kasus di mana koordinatnya dicatat, beberapa ranjau bisa saja ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat hanyut atau berubah posisi. Dan di sini juga penting untuk dicatat bahwa menjinakkan ranjau laut merupakan tugas yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan pemasangannya. Memongong, Amerika Serikat tidak memiliki alat yang cukup kuat untuk melakukan operasi penyapuan ranjau secara penuh, sehingga mereka biasanya menggunakan kapal tempur pesisir yang dilengkapi untuk melakukan penyapuan. Pada saat yang sama, Iran juga tidak memiliki kemampuan untuk segera membersihkan ranjau, bahkan yang mereka pasang sendiri. Namun Iran meninggalkan koridor sempit yang memungkinkan kapal-kapal untuk lewat. Dan ranjau di laut adalah masalah yang benar-benar sangat besar. Ini adalah masalah yang akan tetap ada di sana selama bertahun-tahun ke depan. Membersihkan ranjau sepenuhnya di selat saat ini benar-benar tidak mungkin. Untuk memahami hal ini, saya akan mengingatkan Anda tentang satu peristiwa. Pada Mei 2022, NATO mengadakan operasi di Laut Baltik yang disebut Open Spirit, yang bertujuan untuk menemukan ranjau dari Perang Dunia Pertama dan Kedua, serta menjinakkannya. Bayangkan saja, saat itu mereka benar-benar menemukan dan meledakkan ranjau, bahkan bukan dari Perang Dunia Kedua, melainkan dari Perang Dunia Pertama. Dan pada bulan September 2022, dalam rangka operasi yang sama yang masih berlangsung, sebuah ranjau hanyut dari masa Perang Dunia Pertama ditemukan dan diledakkan di Kepulauan Stockholm, Swedia. Nah, ranjau-ranjau hanyut seperti itulah yang sekarang berada di Selat Hormuz. Dan coba lihat saja geografinya. Ini Laut Baltik tampaknya tidak terlalu besar, dan ini Selat Hormuz. Dan jika Anda bandingkan data ini, Anda akan mengerti bahwa ranjau-ranjau itu akan berada di sana untuk waktu yang sangat lama, dan akan sangat sulit untuk menyisir seluruh Teluk Persia, Laut Arab, hanya untuk membersihkan ranjau-ranjau itu dari wilayah tersebut. Nah, di tengah situasi ini, Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat memulai operasi untuk membersihkan Selat Hormuz. Menurutnya, militer Amerika telah menghancurkan sebagian besar persenjataan dan industri militer Iran, serta banyak pemimpinnya. Satu-satunya yang tersisa bagi mereka adalah ancaman bahwa suatu kapal mungkin bisa menabrak salah satu ranjau laut, meskipun semua 28 kapal penabur ranjau mereka juga sudah berada di dasar laut. Sekarang kami memulai proses pembersihan Selat Armutski sebagai layanan untuk negara-negara di seluruh dunia, termasuk Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Prancis, Jerman, dan banyak negara lainnya. Dan seperti biasa, Trump menyalahkan negara yang disebutkan karena kurangnya keberanian dan kemauan untuk membuka selat tersebut. Dan dia menambahkan bahwa kapal tanker minyak kosong dari banyak negara saat ini sedang menuju ke Amerika Serikat untuk memuat minyak kami. Ya, katanya, bahkan di sini pun Trump membantu semua orang dan menyelamatkan semua orang. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like.
Jika Anda ingin mendukung pekerjaan kanal YouTube kami, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana, kami mempublikasikan berita terbaru begitu kami menerimanya. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.